Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Safira Zidna Rizkina dengan NIM 195221163, Ica Kurniasari dengan NIM 195221173, Anissa Widianingrum dengan NIM 195221194, Alfulan dengan NIM 195221202 akan mempresentasikan tentang materi siklus pengeluaran. Mari simak video berikut ini. Siklus pengeluaran. Definisi siklus pengeluaran merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dalam rangka pembelian dan pembayaran barang dan jasa kepada pemasok. Siklus pengeluaran ada 4 aktivitas. Yang pertama, pemesanan barang dan jasa. Yang kedua, penerimaan barang dan jasa. Yang ketiga, penyetujuan faktur dari pemasok. Yang keempat, pembayaran. Tujuan siklus pengeluaran. Tujuan utama dari siklus pengeluaran ini adalah mempermudah pertukaran kas dengan para pemasok untuk barang dan jasa yang dibutuhkan, di mana tujuan khusus yang terkandung di dalamnya meliputi: yang pertama, memastikan bahwa seluruh barang dan jasa dipesan sesuai keperluan. Yang kedua, menerima seluruh barang yang dipesan dan memverifikasikan bahwa barang tersebut adalah valid dan benar. Yang ketiga, menjaga barang tersebut sampai dibutuhkan. Yang keempat, memastikan bahwa faktur yang berhubungan dengan barang dan jasa adalah valid dan benar. Yang kelima, mencatat dan mengklarifikasikan pengeluaran secara cepat dan tepat. Yang keenam, memposkan kewajiban dan pengeluaran kas ke dalam perkiraan pemasok yang tepat di dalam buku besar utama usaha. Yang ketujuh, memastikan bahwa seluruh pengeluaran kas berhubungan dengan pengeluaran yang sudah diotorisasi. Yang kedelapan, menyiapkan seluruh dokumen dan laporan manajerial yang diperlukan yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diperoleh. Fungsi terkait siklus pengeluaran. Yang pertama, fungsi gudang. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Yang kedua, fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang dan mengeluarkan penerima pembelian barang kepada pemasok yang dipilih. Yang ketiga, fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, kualitas, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok. Yang keempat, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang terkait dalam siklus pengeluaran adalah fungsi pencatat utang dan fungsi pencatat persediaan. Dokumen yang digunakan dalam siklus pengeluaran. Yang pertama, dokumen surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai yang tertera pada surat tersebut. Yang kedua, dokumen penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat tidak berulang kali terjadi, yang menyangkut dalam jumlah rupiah pembelian besar. Yang ketiga, surat pesanan pembelian. Dokumen ini digunakan untuk melakukan pesanan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Yang keempat, laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi sebagai salah satu dasar untuk mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Yang kelima, surat perubahan pesanan pembelian. Dokumen ini digunakan sebagai pemberitahuan resmi kepada pemasok tentang adanya perubahan dalam permintaan pembelian. Yang keenam, bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi yang berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok serta berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud pembayaran. Selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian siklus pengeluaran. Untuk aktivitas
Yang pertama yaitu masalah-masalah pengendalian umum. Untuk ancamannya, yang pertama kehilangan atau kerusakan data. Yang kedua kinerja buruk. Untuk pengendaliannya, yang pertama prosedur cadangan dan prosedur perbaikan bencana. Yang kedua laporan manajerial. Untuk aktivitas yang kedua yaitu permintaan pembeli. Untuk ancaman yang pertama yaitu pencatatan persediaan yang tidak akurat. Yang kedua membeli barang yang tidak diperlukan. Yang ketiga membeli barang kualitas rendah. Untuk pengendalian yang pertama yaitu perhitungan fisik persediaan secara periodik. Yang kedua meninjau dan menyetujui permintaan pembelian. Yang ketiga membeli hanya dari pemasok yang disetujui, memeriksa kualitas barang dari pemasok. Untuk aktivitas yang ketiga yaitu penerimaan barang yang dipesan. Untuk ancaman yang pertama yaitu kesalahan menghitung, yang kedua pencurian persediaan. Untuk pengendaliannya, yang pertama tidak memberitahu karyawan tentang kuantitas barang. Yang kedua pembatasan akses fisik persediaan, pemisahan fungsi antara penerima barang dan pengelola persediaan. Dan yang keempat yaitu menyetujui faktur dari pemasok. Untuk ancamannya yang pertama kesalahan dari faktur dari pemasok, yang kedua kesalahan memposting ke akun utang. Untuk pengendaliannya yaitu yang pertama verifikasi keakuratan faktur, pembatasan akses data induk pemasok. Yang kedua pengendalian perubahan entry data, yaitu rekonsiliasi rincian pencatatan utang dengan buku besar. Yang terakhir yaitu pembayaran. Untuk ancamannya yang pertama pembayaran ganda, yang kedua membayar barang yang tidak diterima, yang ketiga pencurian kas. Untuk pengendaliannya yaitu yang pertama kebijakan untuk membayar hanya dari salinan asli faktur, mensyaratkan voucher package lengkap untuk semua pembayaran. Yang kedua mensyaratkan agar faktur dari pemasok cocok dengan dokumen-dokumen pendukung atas permintaan pembelian. Dan yang ketiga yaitu pemisahan fungsi antara penulis cek dengan bagian utang, pembatasan akses ke data induk pemasok. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu aktivitas siklus pengeluaran. Aktivitas pertama dalam siklus pengeluaran adalah memesan persediaan atau perlengkapan. Terdapat dua tahapan dalam proses pemesanan barang dan jasa. Yang pertama yaitu identifikasi apa, kapan, dan berapa banyak barang yang harus dibeli. Perusahaan harus menjaga ketersediaan barang yang memadai sehingga proses produksi data berjalan lancar, bahkan jika penggunaan persediaan lebih besar dari yang diharapkan atau terjadi keterlambatan dalam pengiriman pesanan oleh pemasok. Catatan persediaan yang tidak akurat dapat menciptakan masalah signifikan bagi perusahaan. Oleh karena itu, akuntan dari sistem profesional perlu memahami praktik terbaik untuk mengelola persediaan. Pendekatan tradisional biasanya disebut sebagai pendekatan economic order quantity atau kualitas pesanan ekonomis, karena pendekatan ini didasarkan pada perhitungan ukuran pesanan optimal untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan, penyimpanan, dan kehabisan stok. Sistem persediaan just in time atau JIT inventory system berupaya untuk meminimalkan tetapi tidak mengeliminasi secara total persediaan barang, jadi dengan membeli dan memproduksi barang hanya sebagai respon terhadap penjualan aktual bukannya yang diperkirakan. Yang kedua yaitu memilih pemasok. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih pemasok yaitu harga, kualitas bahan baku, dan keandalan dalam pengiriman. Pesanan pembelian adalah dokumen atau formulir elektronik yang secara formal meminta pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk tertentu pada harga yang ditentukan. Ini juga merupakan sebuah janji untuk membayar dan menjadi sebuah kontrak setelah pemasok menerimanya. Banyak perusahaan memelihara persetujuan pembelian khusus dengan pemasok penting. Sebuah pesanan pembelian selimut atau pesanan menyeluruh adalah sebuah komitmen untuk membeli barang tertentu pada harga yang telah ditentukan dari pemasok tertentu untuk jangka waktu yang telah ditetapkan, atau lebih seringnya yaitu setahun. Aktivitas bisnis kedua dalam siklus pengeluaran adalah penerimaan dan penyimpanan atas barang yang dipesan. Departemen penerimaan bertanggung jawab untuk menerima pengiriman dari para pemasok. Departemen penyimpanan persediaan yang juga melapor ke manajer gudang yang bertanggung jawab untuk penyimpanan barang.
Ketika pengiriman tiba, seorang petugas penerimaan membandingkan nomor pesanan pembelian yang direferensikan pada slip pengepakan pemasok dengan pesanan pembelian terbuka untuk memverifikasi bahwa barang dipesan. Laporan penerimaan mendokumentasikan detail-detail mengenai setiap pengiriman, termasuk tanggal diterima, pengiriman, pemasok, dan nomor pesanan pembelian. Laporan penerimaan juga berisi ruang untuk mengidentifikasi orang yang menerima dan menginspeksi barang serta untuk penjelasan mengenai kualitas barang diterima. Penyetujuan faktur dari pemasok atau receiving supplier invoice. Aktivitas ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui tagihan dari pemasok untuk dibayar. Prosesnya, Departemen Bagian Utang menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Sebuah kewajiban untuk membayar pemasok timbul pada saat barang diterima. Ketika faktur pemasok diterima, Departemen Bagian Utang bertanggung jawab untuk mencocokkan dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan yang berkaitan. Ada dua cara untuk memproses faktur pemasok, yaitu yang pertama, sistem non-voucher. Dalam setiap non-voucher, tiap-tiap faktur yang disetujui diposting ke catatan pemasok individual dalam file utang, kemudian disimpan dalam file faktur terbuka. Sedangkan yang kedua, sistem voucher. Dalam sebuah sistem voucher, sebuah dokumen tambahan yang disetujui sebagai voucher pencairan juga dibuat ketika sebuah faktur pemasok disetujui untuk pembayaran. Pengeluaran kas. Aktivitas terakhir dari siklus pengeluaran adalah melakukan pembayaran kas kepada pemasok. Prosesnya, kasir sebagai orang yang melapor ke bendahara bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Hal ini memisahkan fungsi penyimpanan yang dijalankan kasir dari fungsi otorisasi dan pencatatan yang dijalankan oleh masing-masing departemen pembelian dan utang. Sekian penjelasan materi siklus pengeluaran dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.